Sesawiku YouTube channel channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Sobat Kaula Muda YouTube channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan Sesawiku YouTube channel. Semoga damai Tuhan selalu menyertai Sobat Kaula Muda semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, pekan biasa ke-12. Spesial pada kesempatan hari ini adalah Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Sobat Kaula Muda, YouTube channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tibalah saat bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar padanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Kaula Muda, YouTube channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kelahiran seorang bayi dalam sebuah rumah tangga adalah rahmat yang begitu sangat besar. Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada keluarga Zakaria, maka layaklah mereka bersukacita. Namun rahmat yang begitu besar itu sering juga menjadi tanda tanya bagi yang melihat dan merenungkannya. Dalam firman tadi ada pertanyaan sedemikian, menjadi apakah anak ini nanti? Dalam Lukas 1 ayat 66 tadi. Ini menunjukkan suatu ketakjuban dan kekhawatiran sering muncul bersamaan dalam diri seseorang
ketika mereka berhadapan dengan realitas atau peristiwa yang dijumpainya dalam hidup. Namun, mereka tak boleh lupa akan tangan Tuhan yang senantiasa menyertai. Kenyataan itu dapat kita pelajari dari kisah hidup keluarga Zakaria atas kelahiran Yohanes Pembaptis. Tuhan bisa berbuat dalam hidup yang sepertinya tanpa harapan pasti. Namun, Tuhan adalah baik dan pemurah. Sobat Halo Muda, aku, Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik dalam hidup kita. Yesus oleh Paulus dalam khotbahnya di Antiokhia diwartakan sebagai juru selamat yang telah dipersiapkan sejak semula dengan berbagai cara oleh Allah dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Menjadi sebuah pertanyaan dalam refleksi kita adalah, apakah kita mau dan berani menjadi tanda kehadiran Allah di tengah keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat tentunya? Apakah kita sungguh-sungguh berani? Mestinya kita berani dengan tekad, tanpa ragu, tanpa khawatir. Namun jawaban semuanya itu ada di dalam hati Sobat Halo Muda semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Halo Muda, aku, Yesus Channel, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa, kekal, dan penuh cinta, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima dengan firman-Mu ini, dengan penuhan rahmat, dengan kepenuhan rezeki yang boleh kami terima. Semoga dengan firman singkat ini ya Tuhan, kami mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semakin mampu dan berani menjadi teladan baik bagi semua orang di tengah masyarakat, keluarga, sekolah, dan tempat kerja, dan dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami ya Tuhan, ya Bapa, untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup. Kami mendoakan pula bagi kedua orang tua, sanak saudara, orang terkasih ya Tuhan, Engkau jamah mereka dan Engkau berikan perlindungan, kesejahteraan sejati. Kami tak lupa pula mendoakan bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir, yang menderita. Kiranya Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, Engkau angkat mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka dapat bangkit dan memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan pula ya Tuhan, bagi orang-orang yang luka hati, yang dalam masa pemulihan batin mereka, Engkau hadir dan Engkau sentuh mereka dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga Engkau pulihkan mereka juga. Kami berdoa pula ya Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini segera usai, sehingga kami dapat beraktivitas kembali dengan normal, dengan sedia kala ya Tuhan. Semua ini hanya karena-Mu, campur tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami tercinta. Kiranya Engkau sentuh, Engkau jamah, Engkau berikan kerukunan, dan kami semakin memuliakan nama-Mu di sorga. Tidak ada tercerai-berai satu dengan yang lainnya. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Kala Muda Kurni Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sudah mau sama-sama untuk dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga hari ini akan menjadi hari yang penuh semangat, penuh sukacita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta sebarkan video ini supaya semakin banyak orang terima berkat, terima rahmat, semakin banyak orang dikuatkan. Mari jadi warta gembira dan warta baik dimanapun kita berada. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye bye. Berkatalah Tuhan memberkati.